Shalom ibu-ibu semua. Selamat sore, selamat bertemu kembali di ibadah Koper Gloria. Puji Tuhan ibu-ibu, kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya yakin kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan berlimpah kasih setianya di hidup kita. Mari ibu, kita akan awali ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 103. Tuhan memelihara engkau. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Mari ibu, kita sebelumnya akan menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 104. Adakanlah waktu. Oh
Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, duka cita di dalam konteks ayat yang kita baca tadi bukanlah berbicara tentang orang-orang yang berduka cita karena kehilangan sesuatu yang disayangi, benda yang disayangi, perhiasan, atau kehilangan orang yang dicintai karena mereka pulang ke surga, atau kehilangan pekerjaan karena PHK. Namun lebih kepada kehilangan keadaan tidak bersalah yang diakibatkan oleh dosa setiap kita. Ya, duka cita yang diakibatkan oleh keberdosaan diri kita, keberdosaan orang-orang di sekitar kita. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, jikalau miskin di hadapan Allah yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu menunjuk kepada pengakuan diri kita, ya, pengakuan diri kita sebagai orang yang berdosa, yang tidak pernah bisa, tidak mampu untuk menolong diri sendiri, tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman akibat dosa itu, dan kita butuh pertolongan daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Maka duka cita di hadapan Allah dari konteks yang kita baca pada sore hari ini lebih menekankan kepada rasa penyesalan diri kita, menyesali perbuatan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, menangisinya dan kemudian kita bertobat, tidak mengulanginya. Ya, kita berdosa, kemudian kita menyesal, kita menangisinya dan kita bertobat. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, dan aku berjanji aku tidak akan mengulanginya. Sekali lagi berkasih dalam Tuhan, ketika kita bertobat menyesali segala dosa kita, jangan kita seperti orang-orang kapok lombok. Kapok lombok berarti apa? Tahu itu cabai pedas tapi dia makan lagi. Jangan kita seperti itu. Tahu itu dosa, tidak berkenan di hadapan Allah, tapi kita ulang lagi. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang seperti ini, orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya, yang dikatakan berbahagia karena mereka beroleh penghiburan dari Tuhan. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata demikian, air mata kita, air mata penyesalan kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Penyesalan kita, rasa berdosa kita akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mencurahkan damai-Nya dalam hati setiap kita yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Tidak diulang-ulang lagi. Hari ini bertobat, besok diulang lagi. Itu bukan tobat sungguhan. Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita juga sadar selama kita masih tinggal di dunia, kita tetap akan melihat kesulitan kehidupan. Kita bisa melihat maut ada di sekitar kita. Itu semua karena dosa. Iya, dosa ada di dalam kehidupan kita. Karena itu ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup. Kita belajar hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan, jauhi dosa. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, sampai penghiburan yang sempurna itu akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini kita belajar, ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita berdosa, kita mengakuinya, kita menyesalinya, dan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melakukan dosa itu lagi. Hal-hal buruk yang menjadi kebiasaan buruk kami tidak akan melakukannya lagi. Dan biarlah Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Proses itu akan kita jalani hari demi hari, sampai Tuhan akan memberikan damai-Nya yang sempurna kepada setiap kita. Wahyu 7 ayat yang ke-17, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama pegang teguh firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesali setiap dosa kita dan kita bertobat dari semua itu. Hidup seturut jalannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan.
Setiap kami yang berduka cita, kami akan dihiburkan. Setiap kami yang menyesali setiap dosa pelanggaran kami, Tuhan akan memberikan pengampunan, berikan damai sejahtera dalam hati kami. Proses yang kami jalani, kami bergumul dengan dosa-dosa kami, Tuhan Yesus yang menolong kami. Hal-hal buruk, kebiasaan buruk yang kami lakukan setiap hari, Tuhan Yesus kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Biarlah Tuhan Kau mengetahui isi hati kami sungguh-sungguh pegang teguh firman Tuhan. Kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berpisah, mari ibu-ibu saya berharap supaya hati dan cinta kasih kita melekat lebih lagi kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan menaikkan pujian penutup di ibadah kita sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 78, Ku Cinta Padamu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan keberadaan kami masing-masing. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Kami bersyukur juga Tuhan, sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk membawa kerinduan hati setiap kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi ibu-ibu dari Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari, dimanapun mereka berada dalam keberadaan mereka masing-masing. Bapa, biarlah Engkau memelihara mereka, berikan mereka damai sejahtera dengan kesibukan mereka masing-masing. Kerinduan mereka untuk memuji Tuhan, datang berbakti kepada Tuhan di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan keberadaan ibadah secara online ini boleh menghiburkan hati mereka, dan mereka tetap bisa memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Kerinduan kami semua Tuhan, satu kali kelak kami boleh berbakti kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dengan harapan kami Tuhan, penyakit ini, virus ini segera lalu. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk berbakti kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di rumah kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa negara kami, biarlah mereka memiliki hikmat daripada Tuhan untuk boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Perekonomian bangsa kami, negara kami juga boleh semakin baik Tuhan.
anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka juga Tuhan memiliki andil, memiliki hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengambil bagian untuk memajukan bangsa dan negara ini. Kami teringat Tuhan sekali lagi untuk para medis Tuhan, para dokter, perawat, staf rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan mereka harus bergumul dengan penyakit ini. Tuhan Yesus lindungi mereka dari sakit penyakit ini, dari COVID ini, dari corona ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, mereka memiliki sanak keluarga, memiliki anak-anak. Biarlah Tuhan Yesus melindungi mereka, menjagai dan memelihara mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di gereja ini, di GKMI Tuhan, di GKMI Kenari, dimanapun mereka berada. Kondisi apapun yang kami alami saat ini tidak membuat kami undur dari hadapan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, tetap kami berharap, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber pengharapan kami. Kau yang berikan kepada kami damai sejahtera, perlindungan, penghiburan, pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan harapan kami, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber pengharapan kami, yang akan memberikannya, menjawab setiap kerinduan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, pemeliharaan yang sempurna menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.